Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Terima kasih sudah join webinar kami. Hari ini kita akan mungkin discuss mengenai Zscaler gitu. Nah, Zscaler ini apa? Ini merupakan salah satu cloud security platform di mana di dalamnya ada banyak sekali modul yang bisa berguna, terutama untuk membantu digital transformation di company Bapak Ibu semuanya yang tentunya kita akan semakin banyak menggunakan cloud, baik dari sisi aplikasinya, baik dari sisi infrastrukturnya, maupun mungkin kita juga dipaksa untuk menggunakan cloud ya, saat misalnya kita melakukan work from home, otomatis juga semakin banyak yang kita gunakan seperti itu. Nah, hari ini kita akan dibantu oleh Bapak Yudi Fayasustira dari Zscaler. Nanti akan ada Q&A juga kalau misalnya Bapak Ibu ada yang ingin ditanyakan atau mungkin nanti ingin presentasi lebih lanjut atau mungkin demo atau mungkin ada pertanyaan lain, nanti bisa reach out ke kami. Oke, mungkin itu aja kalau dari saya. Over to you, Yudi. Siap, Mas. Oke, saya share slide-nya langsung ya. Ya. Oke, apakah slide-nya kelihatan? Yap. Oke, terima kasih Bapak Ibu telah hadir di webinar tentang Zscaler. Jadi tagline-nya sekarang adalah cara kerja baru ya, which is dari tim MII sama Metrodata itu. Terima kasih, kayaknya lumayan catchy karena emang menurut saya dengan perkembangan teknologi cara kerja nggak bisa seperti dulu lagi, dan karena situasi juga cara kerja nggak bisa seperti dulu lagi. Mungkin saya buka dengan apa Zscaler ya, siapa itu Zscaler. Mungkin masih banyak Bapak Ibu yang belum tahu siapa Zscaler. Zscaler adalah cloud security platform yang misinya adalah untuk memberikan akses ke aplikasi, dari user ke aplikasi, dimanapun user berada dan dimanapun aplikasinya berada. Jadi user bisa di kantor, bisa di rumah, bisa di airport, aplikasinya bisa di data center, ataupun aplikasi yang sudah ada di cloud. Dan misi kita adalah supaya aplikasinya tetap cepat dan tetap aman, secure, dan reliable, jadi nggak ada downtime. Sedikit informasi tentang Zscaler juga, kita adalah market leader di Secure Web Gateway Magic Quadrant udah 10 tahun terakhir, dan dari global 2000 Forbes ya, 450-nya itu sudah Zscaler customer. Dan mungkin Bapak Ibu yang suka main saham atau segala macam mungkin boleh lihat Zscaler ada di US Stock Exchange ya, Nasdaq itu lambangnya ZS. Jadi kalau dilihat 2 tahun terakhir sudah berkembang baik, dari mungkin pas pertama kali IPO sekitar $16 US dollar kalau nggak salah, dan sekarang udah mencapai hampir kemarin sempat di atas 200, 240, cuman karena ada koreksi ya di US, terutama yang teknologi stock, sekarang sekitar 175. Jadi growth-nya itu fenomenal karena memang banyak perusahaan yang sudah mulai mengakui kalau teknologi security harus ikut pindah ke cloud kalau misal aplikasi dan pindah ke cloud dan user juga di luar. Nanti saya jelasin kenapa. Kemudian secara data center cloud kita ada di 150 lokasi dan di semua kontinen. Jadi mau di Asia, Afrika, di Eropa, di US, semuanya ada. Dan secara skala ya, kita memproses 120 billion transaction per harinya.
itu kalau di-compare jumlah Google search itu per hari sekitar mungkin 5 sampai 6 billion search per hari. Zscaler proses 120 billion transaction. Jadi kita 20 kali lebih banyak. Kenapa? Karena banyak perusahaan yang buang akses ke internetnya lewat Zscaler. Saya jelasin nanti setelah ini. Dan ini yang seperti saya bilang tadi, kalau kita ngelihat Magic Quadrant, Zscaler adalah market leader. Dan kalau dilihat yang tahun paling terakhir kemarin ya, Desember 2020, terakhir, satu-satunya market leader untuk secure web gateway adalah sekarang Zscaler. Dulu di sini kita berdua, ada Broadcom, Symantec, atau mungkin kalau Bapak Ibu yang paham proxy, dulu Blue Coat ya. Cuman sekarang karena Blue Coat sudah dibeli Symantec, terus kemudian Symantec-nya dibeli Broadcom, mereka drop ke Visionaries sebabnya. Jadi sekarang Zscaler adalah satu-satunya leader di Magic Quadrant. Untuk secara skala, walaupun mungkin Bapak Ibu belum pernah mendengar tentang Zscaler, ini adalah salah satu contoh perusahaan yang sudah pakai Zscaler. Jadi even yang di Indonesia pun, misalnya Siemens Indonesia, itu karena semua Siemens pakai Zscaler, even Siemens Indonesia pun sudah pakai Zscaler. Karena di semua 185 negara Siemens berada, semuanya diprotek pakai Zscaler. Kemudian kalau kita ngomong lokasi, ada satu gereja ya, Jesus Christ Latter-day Saint, LDS Church yang ada di US. Itu ada 30.000 gereja yang semuanya traffic kan karena mereka ngasih gas wifi ya ke semua yang datang ke gereja, itu semuanya diprotek pakai Zscaler. Terus kalau kita ngomong number of users, ada North Carolina County yang ada di US. Ini semua usernya 1,3 juta orang diprotek pakai Zscaler. Dan satu lagi yang paling penting adalah O365 ya, Office 365. Di mana sekarang Microsoft juga udah mulai rekomendasi ke semua yang dulunya mungkin pakai Exchange di kantor, sekarang kalau bisa pakai O365 aja yang ada di cloud. Jadi karena aplikasinya pindah ke cloud, Microsoft juga rekomend proxy-nya untuk pindah ke cloud. Nah, di sini contohnya adalah ada L'Oreal, segala macam itu punya traffic yang ke O365 sampai 77-78 terabyte per bulannya. Jadi ini menunjukkan nggak peduli lokasi ada di 185 negara atau di 30.000 cabang atau 1 juta user, Zscaler akan bisa menghandle trafficnya karena kita bisa scale seperti cloud solution yang lain. Sekarang saya mau jelasin kenapa mulai banyak perusahaan yang consider Zscaler. Jadi kalau kita lihat mungkin 3 atau 4 tahun yang lalu, dan mungkin sampai sekarang masih ya, terutama di beberapa negara yang masih belum terlalu pro cloud, kita punya architecture seperti ini. Ada data center, di mana ada server yang punya aplikasi yang untuk diakses. Kemudian ada beberapa cabang yang terkoneksi ke data center tersebut pakai MPLS atau site-to-site VPN ya. Terus kemudian kita bikin 2 gateway. Yang pertama outbound gateway, di mana ini untuk user mau di cabang atau di kantor pusat untuk akses keluar ke internet, Google, CNN, dan segala macam. Kita bikin outbound gateway, ini biasanya ada firewall, ada URL filtering, ada antivirus gateway, ada DLP, SSL, ada sandbox atau DNS ya. Ini untuk outbound. Dan untuk user yang ada di luar yang sesekali mesti kerja dari rumah, kita bikin inbound gateway atau VPN gateway, di mana ini user akan akses VPN gateway-nya untuk akses aplikasi yang ada di dalam data center ini. Dan kayak saya bilang, ini mungkin masih banyak perusahaan yang arsitekturnya seperti ini, dan selama ini nggak ada masalah, semuanya working well, sampai
sekarang, which is ada dua main reason ya. Yang pertama adalah move to cloud. Jadi yang kayak saya bilang tadi, Exchange server yang tadinya ada di sini, sekarang udah banyak yang, even Microsoft sendiri minta, oh kita O365. Terus yang dulu biasanya pakai aplikasi lokal yang ada di data center, kita sekarang udah mulai consider pakai SaaS ya, Salesforce, Workday dan segala macam. Dan satu lagi internal aplikasi yang dulunya ada di data center, sekarang mungkin udah mulai ada beberapa perusahaan yang bilang, hey, kenapa nggak kita pakai AWS atau Azure atau GCP ya, Google Cloud. Itu jadi mulai banyak aplikasi yang pindah keluar. Problemnya adalah sekarang juga user ya. Pertama mungkin kita ngomong MPLS traffic dulu atau site-to-site VPN. Kalau dulu link ini 80% aksesnya adalah untuk akses internal aplikasi. Kayak saya bilang tadi, mungkin Exchange atau aplikasi internal. Cuman sekarang karena Exchange-nya sudah jadi 365, kita lihat MPLS link ini atau satu-sat ini 75% final destination-nya terakhirnya adalah ke internet O365. Jadi kita mikir ngapain kita balikin ke data center kalau misalnya nanti aksesnya langsung ke internet. Kenapa kita nggak akses langsung ke internet? Itu challenge pertama. Terus yang kedua, kayak saya bilang sekarang COVID ya, kita juga tahu tiba-tiba yang tadinya kerja dari rumah cuman mungkin beberapa orang saja, sekarang mungkin jadi malah majority ya. Ada yang bilang 50-50, ada malah bilang 25% kerja dari rumah dan segala macam. Jadi tiba-tiba banyak user yang mesti bawa laptopnya pulang kerja dari rumah. Tapi kalau mau aman, seharusnya kan kita pakai full tunnel VPN ya. Jadi even kalau mau browse internet, mesti balik dulu ke data center ini, kemudian keluar lewat outbound gateway yang tadi ya, yang URL filtering, DLP, dan segala macam, supaya diprotek, baru akses ke internet. Tapi problemnya nanti usernya jadi nggak cepat ya, karena semuanya mesti balik ke data center sendiri. Padahal di rumah dia punya mungkin fiber connection dari IndoHome ya, dari IndiHome ya. Jadi harusnya cepat, cuman karena VPN balik, jadi kerasanya lambat. Mesti pakai koneksi dari kantor. Padahal kalau kita tahu kenapa enggak langsung aja ke cloud. Jadi kalau dari user di rumah, akses langsung ke cloud. Dari user di cabang juga akses aja langsung ke cloud. Problemnya adalah security. Kalau misalnya user akses ke cloud, langsung tanpa melewati outbound gateway yang tadi sudah ada di data center, dia akses terus dia kena virus, usernya infected, pas dia balik ke kantor, virusnya bisa menyebar ke orang yang lain. Sama kantor cabang juga kalau akses direct ke cloud, nanti begitu ada yang kena virus, bisa menyebar ke kantor cabang yang lain. Jadi problem ini yang Zscaler lihat butuh solusi. Jadi kenapa sekarang banyak perusahaan melihat Zscaler adalah solusi supaya kita tetap bisa memakai cloud dan membiarkan user untuk kerja dari rumah, atau kerja dari Starbucks, atau kerja dari airport ya, misalnya kalau yang masih travel, tapi tetap aman, tapi tetap secure ya. Itu seperti dibilang di hashtagnya ya, cara kerja baru. Dan disinilah dimana Zscaler masuk, kita bikin dua solusi. Nah, saya jelasin high levelnya. Jadi kita bikin dua solusi. Kalau kita ingat slides yang tadi, kita ada dua gateway ya. Ada outbound gateway, di mana ini untuk protect user akses keluar ke SaaS, internet, akses Google, Facebook, dan segala macam. Itu kita sebut solusinya Zscaler Internet Access. Jadi ini untuk replace URL filtering, untuk replace DLP, untuk replace sandbox dan segala macam ya. Jadi kalau pas user dari dalam mau akses aplikasi keluar, itu diprotect pakai Zscaler Internet Access. Dan solusi kedua adalah untuk yang user tadi kerja dari rumah ya. Untuk yang VPN replacement, itu kita ada solusi namanya Zscaler Private Access. Jadi mau usernya di luar, apa usernya dari kantor,
pas mereka mau akses aplikasi yang masih ada data center atau aplikasi yang sudah dipindahin ke AWS atau AWS atau Azure atau GCP, itu memakai Zscaler Private Access. Jadi ini fokus presentasi hari ini, di mana ini adalah dua solusi yang bisa kita pakai untuk cara kerja baru ya, walaupun jadi user dari rumah atau user di kantor. Kalau misalnya di kantor diblok untuk akses misalnya adult websites, kalau dia bawa laptopnya pulang ke rumah, bukan berarti bisa dipakai untuk akses adult website, karena polisinya ikut user. User tetap nggak bisa akses website-website yang nggak bagus. Itu karena solusinya di cloud, bukan di data center lagi. Oke, saya lanjut. Berikutnya adalah saya mau jelasin lebih detail tentang Zscaler Internet Access. Jadi untuk Zscaler Internet Access ini, seperti saya bilang, solusi untuk pindahin, untuk menggantikan URL filtering, DLP, sandbox. Jadi kayak kalau masih ada yang pakai Blue Code, ada yang masih pakai proxy lain yang ada di data center, kita bisa pindahin ke cloud. Caranya gampang. Pertama kita ngelihat ada dua tipe user ya. Ada user yang kerja dari kantor, dan ada juga user yang mobile yang bisa kerja di kantor, atau mungkin bisa juga kerja dari rumah atau dari Starbucks dan segala macam. Jadi kalau user yang dari kantor, yang kita butuhkan hanyalah untuk bikin tunnel dari kantor tersebut, either GRE atau APSec. Nggak mesti pakai SD-WAN, bisa dari router, apa dari firewall yang ada di kantor. Kita bikin GRE atau APSec tunnel ke data center Zscaler. Jadi supaya nanti kita bikin policy based routing ya, PBR, supaya nanti kalau ada orang mau akses internet, mereka nggak bisa langsung akses, tapi mereka akan melewati Zscaler cloud dulu sebelum akses internetnya untuk diprotek. Dan untuk tipe user yang kedua, yaitu user yang mobile, yang bisa kerja dari kantor, tapi juga bisa bawa pulang laptop atau tabletnya pulang ke rumah, kita ada namanya agen Zscaler App atau Zscaler Client Connector, yang fungsinya adalah sama untuk memforward traffic yang dari laptop ini ke data center Zscaler, supaya walaupun dari rumah atau dari Starbucks, begitu mau akses internet, harus tetap melewati Zscaler Cloud dulu sebelum akses internet. Jadi dengan seperti itu, semua policy, security policy yang di-setup akan tetap teraplikasi ya. Kalau kayak saya bilang tadi, kalau di rumah, kalau di kantor nggak boleh akses adult website, kita pindah ke Starbucks atau kerja di rumah, tetap polisinya sama, nggak bisa akses adult website. Nah, sekarang kalau kita ngomong fitur, URL filtering itu salah satunya saja, tapi masih banyak fitur lain yang ada di Zscaler Internet Access Cloud ya. Yang pertama tadi URL filtering, cuman yang kedua kita juga bisa jadi firewall. Jadi kalau dulu kantor cabang mesti installin firewall ya, biasanya firewall kecil-kecil, mau pakai Fortinet apa SonicWall. Sekarang firewall tersebut bisa di-replace, digantikan untuk ditaruh di Zscaler. Jadi firewall tetap taruh di data center, tapi untuk yang kantor cabang atau kantor yang nggak ada service, nggak ada aplikasi, itu tetap bisa digantikan dengan Zscaler. Karena Zscaler firewall itu untuk protect user yang akses aplikasi keluar ya, outbound. Jadi kalau misalnya kita bikin policy firewall, user cuma boleh akses misalnya TCP, protokol TCP port 80443 ya untuk HTTP HTTPS, dan mungkin TCP DNS 53 untuk apa tadi HTTP HTTPS, dan TCP UDP 53 untuk DNS protokol. Itu kita bisa setup di cloud-nya Zscaler supaya mereka kalau port yang lain bisa diblok. Atau kalau misalnya sekarang kan udah pakai NGFW ya, Next Gen Firewall, kita juga bisa bikin policy mau blok aplikasinya, nggak peduli portnya atau protokolnya, aplikasinya. Jadi kita bilang saya mau blok BitTorrent. Kalau kita bilang blok BitTorrent, jadi walaupun nanti ada user yang pinter ya, istilahnya agak kreatif, jalanin BitTorrent di TCP port 80,
walaupun harusnya di-allow, tapi karena kita punya NGFW, ada kita bisa punya application signature di mana walaupun BitTorrent-nya jalan di TCP/80, itu juga akan tetap di block oleh Zscaler. Okay. Jadi URL filtering, cloud firewall, terus kemudian kita juga di cloud ini ada fitur bandwidth control. Jadi kita bisa bilang user yang browsing YouTube dikasih mungkin 50% dari mungkin 5% lah, 5% kebanyakan ya, mungkin 5% atau 10% dari bandwidth-nya, sedangkan user yang mau akses O365 dapat prioritas. Jadi supaya user yang mau kerja nggak ngerasa jadi lemot ya, sedangkan user yang mau browsing ya bisa diturunin prioritasnya. Terus selain fitur itu, kita juga ada fitur DNS resolution sama DNS security. Jadi kalau misalnya ada, kan sekarang udah mulai banyak tuh attack yang lewat DNS. Misalnya DNS tunneling. Jadi mereka bikin DNS, tapi ntar bisa explicit keluarin data lewat DNS. Jadi sekarang bisa detect itu, kan kita juga bisa block. Kemudian di bagian threat prevention, selain DNS security, kita juga punya sandbox fitur di mana ini untuk protect against yang zero day malware ya. Kan sekarang udah mulai banyak tuh malware baru. Jadi pas misalnya nih ada user yang sengaja atau nggak sengaja download file, sebelum dia dikirim filenya ke usernya sendiri, kita kirim ke sandbox dulu. Biar dicek di sandbox supaya kita tahu apakah file tersebut melakukan sesuatu yang malicious. Misalnya dia, kan sekarang banyak ransomware ya, tiba-tiba encrypt mesinnya, mesti bayar sekian pakai Bitcoin atau apa supaya bisa di-decrypt. Nah itu kita jalanin dulu di sandbox, jadi kalau dia melakukan semua yang malicious ini, kita bisa block, jadi usernya nggak kena. Kemudian kita juga punya fitur SSL inspection, karena sekarang kalau kita lihat, di internet kan semua traffic itu adalah HTTPS ya, rata-rata ya. Udah jarang sekarang website yang ada HTTP-nya. Kalau dulu kita punya dua versi, ada HTTP, HTTPS. Jadi kalau sekarang kita mau pergi ke HTTP-nya, dia otomatis ya redirect ke HTTPS. Dan dengan cara itu bagusnya nanti ada enkripsi ya. Jadi ada privacy dari user sampai akses ke destination server. Masalahnya hacker juga pakai HTTPS untuk kirim malware-nya. Jadi kalau kita nggak melakukan inspeksi di di SSL traffic atau HTTPS traffic, ada kemungkinan nanti malware-nya lewat. Karena kalau udah dipakai HTTPS, dia dienkripsi ya. Jadi datanya nggak kelihatan, malware-nya nggak kelihatan, jadi lewat aja dari firewall segala macam, sampai ke user dan kena infect. Tapi dengan pakai Zscaler Cloud, kita punya SSL inspection, jadi walaupun ini di-encrypt, kita bisa buka enkripsinya, kita cek payloadnya, kita cek filenya apakah ada yang malicious. Kalau iya, kita akan block supaya usernya nggak terinfeksi. Kemudian fitur berikut yang ada di threat prevention itu adalah advanced threat protection. Jadi ini lebih ke anti malware, antivirus, dan juga seperti misalnya botnet callback ya, atau CNC callback, kan kadang-kadang malware itu sebenarnya size-nya kecil ya. Kita lihat jarang ada malware yang sampai 1 mega, biasanya cuma KB-KB size-nya. Kenapa dia kecil? Karena biasanya payload-nya itu nggak dibawa. Tugasnya malware adalah untuk menginfeksi satu mesin, kemudian menyebar. Nah, begitu udah menginfeksi satu mesin, kerjaannya malware adalah mau connect ke command and control, CNC atau botnet server ya, untuk download payloadnya. Jadi payloadnya ini sebenarnya yang pinter. Jadi mereka download payloadnya ini yang kerjanya ya kayak tadi, misalnya ganti registry key, ganti sistem file, atau mungkin encrypt kayak ransomware ya, encrypt sistemnya. Jadi Zscaler juga punya kemampuan untuk mendetek komunikasi botnet callback atau command and control callback. Jadi itu kita bisa block. Kemudian terakhir di threat prevention itu adalah browser isolation. Jadi ini salah satu fitur security yang termasuk masih baru ya.
karena sekarang udah mulai banyak yang bilang kenapa nggak kita bikin supaya browsernya itu bukan di user endpoint. Jadi browsernya ada di cloud, di Zscaler Cloud. Jadi kalau misalnya kita mau load website ya kan biasanya ada image-nya, ada gambar, ada script-nya, ada frame-nya dan segala macam. Uh, biasanya renderingnya kan langsung di browser yang ada di user punya endpoint ya. Kalau ini enggak, kita renderingnya kita jalanin di cloud. Supaya kalau nanti misalnya ada script yang malicious, di execute scriptnya di cloud, tapi yang user lihat adalah pixel streaming ya. Ibaratnya kita lagi remote desktop ke cloud, browsernya di sana, tapi yang user lihat itu cuma gambarnya doang. Jadi scriptnya nggak jalan di user punya endpoint browser. Jadi ini salah satu fitur yang useful supaya nanti kalau ada script baru ada di website, itu nggak kena user yang lagi browsing. Kemudian kategori terakhir untuk fitur Zscaler adalah data protection, di mana Zscaler punya DLP, data loss prevention. Di sini kita punya feature untuk memprevent kalau misalnya ada orang yang mau kirim credit card information keluar. Jadi kita bisa block dengan DLP dan juga exact data match. Jadi kita bisa bilang kalau misalnya ada database yang mau diprotek ya, misalnya nama customer, alamatnya, credit card-nya, dan segala macam itu satu record kita bisa bikin MD5-nya, upload ke Zscaler Cloud, MD5-nya ya, bukan datanya, supaya nanti kalau ada orang yang mau curi data, mau dikeluarin ke internet, begitu lewat Zscaler, kena sama MD5-nya kita blok. Kemudian feature berikutnya, CASB, mungkin banyak yang pernah dengar, terutama yang di bagian security, Cloud Access Security Broker. Ini misalnya kita mau bikin sanction cloud application ya. Jadi misalnya kalau user hanya bisa, kita tahu O365 yang boleh dipakai di perusahaan Bapak Ibu. Jadi kalau masalah file sharing kan mungkin pakai OneDrive atau pakai SharePoint ya, soalnya pakai O365. Tapi kan kita punya banyak file sharing lain ya, ada Google, ada Dropbox, dan segala macam. Dan dengan CASB feature ini kita bisa bilang user hanya boleh misalnya download dan upload data ke O365 atau ke SharePoint atau ke OneDrive. Sedangkan user nggak bisa upload file ke Dropbox atau ke Google Drive. Ini supaya nggak ada misalnya mereka download confidential informasi dari SharePoint kantor, kemudian coba upload ke file sharing yang lain. Jadi dengan salah satu feature CASB adalah seperti itu. Jadi kita bisa protect. Dan yang terakhir adalah file type control. Jadi ini untuk prevent kalau user mau download file tersebut. Jadi kalau dilihat fiturnya banyak ya. Bukan berarti mesti dipakai semua, karena Zscaler ini adalah termasuk SaaS. Jadi kita bisa bilang, oh oke, saya hanya butuh URL filtering aja. Dengan seperti itu, jadi yang perlu dibeli dari Zscaler ya hanya URL filtering, yang lainnya nggak perlu. Tapi bagusnya kalau udah punya URL filtering, nanti ke depan, oh saya pengen fitur misalnya sandbox. Udah tinggal sign up aja, tinggal subscribe, nanti fiturnya tuh udah langsung ada di cloud. Jadi nggak perlu seperti dulu ya kalau mau beli baru tunggu hardware-nya di ship apa segala macam nih enggak. Karena semuanya di cloud langsung di turn on otomatis. Jadi tanpa perlu ada konfigurasi lagi atau tanpa perlu setup lagi segala macam. Jadi ini adalah penjelasan Zscaler Internet Access di mana ini untuk menggantikan outbound gateway ya, dari untuk memprotek user yang ada di kantor atau ada di rumah untuk akses internet, Google, Facebook segala macam, atau SaaS ya, O365, Workday, Salesforce dan segala macam. Kemudian berikutnya adalah private access, di mana ini untuk menggantikan VPN akses. Kalau dulu kan kita kalau dari rumah, kalau mau akses aplikasi di kantor itu pakai VPN ya. Ada beberapa problem yang ada di VPN, yaitu pertama adalah security ya.
Jadi misalnya kalau user sekarang nih mau akses aplikasi SAP yang ada di data center, dia nyalain VPN-nya. Kemudian kalau kita cek VPN-nya itu punya IP ya, dapat IP address yaitu IP yang routable di internal network. Jadi ibaratnya usernya itu dibawa masuk ke dalam network. Jadi dengan seperti itu ya dia bisa akses SAP application-nya. Masalahnya adalah karena dia udah di dalam network, dia juga bisa akses aplikasi-aplikasi lain seperti Jira, Oracle, Peso atau yang lain yang ada di network segmen tersebut. Jadi karena itu akan terjadi akses yang mungkin harusnya tidak diinginkan. Jadi mungkin kalau dulu kita mesti bikin network segmen ya, karena pakai network access, jadi user VPN dapat segmen sekian, cuman boleh akses aplikasi yang ada di segmen sekian. Atau mungkin mereka bisa akses servernya, tapi ada login page-nya, jadi nggak bisa akses aplikasinya. Problemnya adalah kalau usernya ini sudah terinfeksi, begitu mereka dapat akses VPN, mereka masuk ke dalam, malware-nya bisa lompat-lompat ya, masuk ke servernya SAP, masuk ke servernya Jira, segala macam. Dan makanya itu banyak kalau kita dengar berita di luar sekarang banyak yang istilahnya kecolongan karena VPN. Jadi punya kontraktor, connect VPN ke kantor, ternyata laptopnya ada terinfeksi, jadi terkena virus dan virusnya menyebar ke data center, akhirnya mencuri credit card information dan segala macam. Jadi ini problemnya VPN karena mereka pakai network access secara security. Problem berikutnya adalah user experience. Masalahnya adalah kalau sekarang ada beberapa aplikasi yang mungkin mau dipindahkan ke AWS ya. Ini misalnya contohnya SAP mau dipindahin ke AWS. Karena VPN-nya ada di kantor, di data center, tetap saja walaupun aplikasinya udah pindah ke cloud, untuk user mau akses mereka mesti VPN dulu ke kantor, nanti lewat biasanya ada satu VPN ya dari data center balik ke AWS atau Azure atau Google Cloud. Lewat situ balik lagi dan segala macam. Jadi ada user experience juga. Jadi user akses aplikasi yang ada data center pindahin ke cloud jadi lebih slow karena mesti melewati banyak hop. Itu satu. Dan problem kedua adalah kalau emang mesti connect ke data center lagi, ngapain pusing-pusing pindahin aplikasinya ke cloud ya. Kalau pindahin ke cloud, kenapa nggak langsung akses ke cloud aja? Cuman karena kalau mau akses ke cloud, mau nggak mau semua proteksi yang ada data center dibikin lagi di cloud. Jadi ada cost ya, ada biaya yang mesti dipenuhi. Jadi biasanya orang nggak seperti itu. Jadi ini problemnya, di mana inilah yang Zscaler akan coba selesaikan. Jadi caranya adalah seperti ini. Simple sebenarnya. Jadi kita punya solusi, kita punya komponen yang sama seperti Zscaler Internet Access tadi ya. Ada agent ya, agent yang sama, Zscaler App, yang client connector itu, diinstal di user mesin. Kemudian kita punya virtual mesin. Jadi bukan hardware, Zscaler tetap cloud solution, jadi kita nggak jual hardware-nya. Kita taruh cloud connector di depan aplikasinya. Jadi bukan di dalam aplikasi. Jadi bagusnya kita nggak perlu modifikasi ya. Aplikasi yang udah ada di belakang tetap jalan seperti biasa, nggak ada modifikasi. Tapi kita bikin virtual mesin yang ada di depan supaya nanti kita bisa komunikasi dengan aplikasi yang ada di data center atau yang ada di AWS, Azure, atau Google Cloud. Dan komponen terakhir yaitu adalah cloud-nya sendiri. Di sini di mana kita bikin policy, kalau policy-nya itu bukan berdasarkan IP lagi, tapi berdasarkan identity. Jadi kalau user A, dia dari departemen B, cuman boleh akses aplikasi C, D, dan E. Jadi kita bikin policy seperti itu. Sedangkan user yang lain cuman bisa akses aplikasi sekian dan segala macam. Jadi policy-nya kita setup bukan berdasarkan IP lagi, tapi berdasarkan
identity atau AD information ya, attribute. Jadi cara kerjanya seperti ini. Kalau misalnya sekarang nih ada user mau akses Jira ya, Jiranya ada di dalam contoh ini ada di Azure, jadi taruh di Azure. Mereka ketik jira.company.com, kemudian Zscaler app atau agen yang ada di mesin ini akan mengintercept request tersebut, di stop, dipegang, kemudian di-verify, dicek. Oh oke, apakah user ini ada DNS? Sebelum DNS, apakah user ini ada akses ke aplikasi tersebut? Jadi misalnya dia user A, dia autentikasi, dia login. Oh, user A itu dari developer, jadi boleh akses Jira. Terus kemudian user B mau akses di autentikasi, oh dia dari marketing. Marketing nggak perlu akses Jira, jadi bisa diblok. Dan semua terjadi sebelum DNS, jadi usernya tersebut nggak mendapatkan IP di mana Jira ini jalan. Kalau dulu di VPN ya, walaupun asal kita sudah connect ke VPN, kalau kita misalnya mau ping atau mau akses aplikasi, kita paling enggak tahu IP-nya dari aplikasi tersebut. Terus kita mau akses, mungkin ada login page-nya, cuman karena ada login page, kalau saya dari developer, saya tahu login page-nya apa, bisa login, tapi kalau misalnya user dari marketing nggak tahu, jadi nggak bisa akses, cuma bisa lihat login page-nya. Tapi itu adalah masalah kalau dalam security, karena kalau emang user ini bukan dari developer, ngapain dikasih akses ke login page? Saya kalau udah kelihatan login page-nya kan jadi attack surface ya. Ada usernya atau mesinnya kalau udah infeksi bisa menjalankan password brute force, atau bisa DDoS, atau bisa melakukan attack yang lain. Jadi kalau emang bukan dari developer, ngapain dikasih login page-nya? Jadi kalau dari sisi Zscaler, login page IP address-nya pun sendiri mereka nggak tahu. Tapi kalau user ini memang boleh akses aplikasi tersebut, maka yang terjadi adalah Zscaler akan ngomong ke semua konektor yang ada di data center atau ada di AWS atau ada di Azure dan bakalan cek, hey data center konektor, ada Jira nggak di belakang? Nggak ada. Yang AWS ada Jira nggak di belakang? Nggak ada. Terus begitu ngomong sama konektor yang di Azure, ada Jira nggak di belakang? Oh ada, gua ada. Begitu udah tahu ada, maka akan terjadi dua TLS tunnel ya, HTTPS MTLS tunnel, di mana satu tunnel berasal dari user machine, dari agent ke Zscaler Cloud. Kemudian tunnel berikutnya ada dari konektor ke Zscaler Cloud, dan dua tunnel ini akan disambungkan sama Zscaler, dan komunikasi user untuk mengakses aplikasi Jira, misalnya dia pakai akses Jira, kan ada HTTP GET-nya ya. HTTP GET request-nya akan masuk lewat tunnel ini, kemudian keluar lewat tunnel yang satu tadi, diproxy oleh konektor, dan konektor yang bakalan ngobrol sama Jira aplikasi, dan return traffic-nya sama. Masuk lewat tunnel ini, ke tunnel ini, dan akhirnya akses user. Jadi apa advantage dari akses seperti ini adalah dengan seperti ini, pertama, user nggak pernah bisa masuk ke networknya data center. Jadi networknya ada separate. IP yang mereka dapat adalah bukan IP dari Jira aplikasi tersebut. Itu IP yang ada di Zscaler Cloud. Jadi mereka nggak tahu ini aplikasi Jira di internal data center itu IP-nya apa. Jadi nggak bisa attack. Itu pertama. Yang kedua, yang user lihat hanyalah aplikasinya. Jadi kalau misalnya mereka akses Jira, Jira jalan di HTTPS, yang mereka lihat hanyalah TCP 443. Jadi yang lainnya nggak kelihatan. Jadi kalau mau akses Jira, yang mereka lihat hanyalah hanya HTTP 443 yang kelihatan. Mereka nggak bisa ping, mereka nggak bisa SSH ke server dan segala macam. Jadi attack surface-nya berkurang sangat banyak ya, karena yang mereka bisa lihat hanyalah aplikasi yang mereka bisa akses. Itu dari sisi user. Kalau dari sisi data center, bagusnya nggak ada lagi inbound connection. Jadi yang ada hanyalah outbound connection dari konektor untuk akses data center Zscaler. Bagusnya nanti jadi kita bisa
bikin policy untuk blok semua akses ke data center. Jadi data centernya dark ya, kayak darknet kalau istilahnya di internet. Jadi kayak darknet, aplikasinya ada di internet, tapi nggak kelihatan sama orang di internet. Yang bisa lihat hanyalah user yang ada yang punya akses untuk aplikasi tersebut. Jadi itulah cara kerja Zscaler Private Access. Jadi untuk saya jelasin, mungkin untuk summary kira-kira apa yang bisa di-achieve atau bisa digantikan oleh Zscaler Internet Access atau ZIA atau Zscaler Private Access atau ZPA. Tadi yang outbound sama inbound ya. Jadi untuk apa yang bisa digantikan, kalau untuk Zscaler Internet Access adalah yang outbound gateway. Jadi kita bisa menggantikan URL filtering solusi, antivirus, DLP, sandbox, SSL segala macam. Jadi ini semua bisa kita taruh di Zscaler Internet Access supaya nanti satu policy-nya bisa di aplikasi walaupun user ada di kantor ataupun di luar. Kemudian untuk private access, kita bisa menggantikan VPN gateway, di mana kalau dulu ada VPN, ada mungkin DDoS ya untuk protect VPN-nya, ada mungkin firewall untuk protect aplikasinya, itu semua bisa digantikan oleh Zscaler Private Access. Apa yang Zscaler nggak lakukan adalah lebih ke server protection. Jadi kalau user protection, mau inbound, outbound, Zscaler bisa menggantikan semua. Tapi kalau untuk server protection, misalnya nih, ada company website. Nah, itu kan public ya, untuk public, bukan untuk employee aja, bukan untuk usernya perusahaan tersebut aja. Ini untuk misalnya mau akses websitenya mii.co.id itu untuk public, semua bisa akses. Itu tetap mesti memakai data center protection. Untuk data center protection, Zscaler nggak main. Jadi kita kasih distinction, Zscaler hanya menggantikan aplikasi untuk employee, untuk karyawan saja. Oke, dan ini bisa untuk mau kantor cabang di Indonesia atau kantor cabang di luar Indonesia tetap bisa berguna. Dan terakhir mungkin ya dari slides, mungkin sebelum kita ke Q&A, 2 slide terakhir, Zscaler juga bekerja sama dengan beberapa teknologi partner. Jadi seperti dibilang tadi ada identity, ada autentikasi, itu Zscaler nggak lakukan. Jadi pakai AD, ADHFS, atau Okta, itu kita bisa kerjasama dengan identity provider. Kita juga kerjasama sama endpoint protection ya. Jadi kan tadi Zscaler lebih protect kalau misalnya keluar ke internet. Jadi kalau misalnya user mau download virus lewat Zscaler Cloud, itu bisa di-detect dan di-block. Tapi kan virus juga bisa masuk dari misalnya thumb drive ya, dari masukin thumb drive ke laptop, atau dari metode yang lain yang nggak lewat internet. Nah, itu Zscaler nggak melakukan proteksi, itu kita bisa kerjasama sama beberapa endpoint protection, kayak misalnya Carbon Black, atau CrowdStrike, dan segala macam. Kita bisa kerjasama dengan endpoint protection supaya user juga tetap terprotect bagian endpoint-nya. Kemudian Zscaler juga kerjasama dengan SD-WAN yang kayak saya bilang tadi. Ada beberapa SD-WAN yang udah punya API ke Zscaler. Jadi kalau misalnya mau buat tunnel dari kantor cabang tersebut ke Zscaler, itu bisa dilakukan secara otomatis dengan menggunakan API call. Kemudian Zscaler juga kerjasama dengan cloud provider seperti AWS, Azure. Selain kerjasama, kita juga bikin peering ya. Jadi data centernya sebenarnya di lokasi yang sama, supaya kalau mau akses aplikasi yang ada di data center tersebut akan lebih cepat. Jadi misalnya mau akses O365. Jadi O365 ada di misalnya data center Microsoft yang ada di Singapura, di mana itu ditaruh, kalau nggak salah ini dia ada di data center yang sama dengan data center di Zscaler. Jadi kita bisa bikin direct peering supaya nanti kalau user mau akses O365 akan berasa lebih cepat begitu melewatkan Zscaler. Terus yang terakhir kita juga kerjasama sama SOC ya, SOC.
security operation. Jadi kalau misalnya ada Splunk atau ada Azure Sentinel, QRadar, di mana ada log yang kita bisa kirim ke SOC supaya juga bisa di correlate atau dikombinasi sama log-log yang lain untuk melakukan korelasi. Jadi untuk summary page-nya terakhir slide sebelum mungkin kita buka ke pertanyaan itu adalah ini. Kalau dulu ada data center sama hardware, sekarang ada leader baru yaitu Azure sama Microsoft ya. Jadi orang sekarang udah mulai, kalau misalnya ini ngapain beli server baru, kita langsung buka apa namanya VPC aja di Azure atau AWS. Terus kemudian aplikasi, kalau dulu misalnya pakai Exchange atau apa segala macam, sekarang semuanya udah jadi SaaS ya. Banyak lah, nggak semua jadi SaaS. OO365, Service Now, Workday, dan segala macam. Dan mereka jadi leader di bagian mereka masing-masing. Dan kita berharap Zscaler untuk network security, kalau dulu beli firewall, beli hardware firewall, beli hardware URL filtering, segala macam, mudah-mudahan ke depan Zscaler akan menjadi leader di mana semuanya ada di cloud security. Oke, begitu dari saya. Kalau misalnya ada pertanyaan, mungkin saya balikin ke moderator. Oke, mungkin dari Bapak Ibu apakah ada yang ingin ditanyakan? Ya, Pak Yudi masih on mute, Pak? Ada pertanyaan di chat ya, saya lihat ya. Iya. Mungkin saya bacakan langsung. Saya ada Zscaler Connector. Apakah salah satu aplikasi yang bisa digunakan jika ingin POC versi apa aja bisa? Oke, betul. Zscaler Connector itu bisa di-download kalau misalnya pakai Android atau pakai iOS, itu ada langsung di Google Play Store atau App Store ya. Itu juga bisa di download. Versi apa aja bisa, tapi untuk memakai mungkin fitur terbaru disarankan untuk mengupdate ke versi yang paling baru. Kemudian ada pertanyaan juga, bila menggunakan Zscaler dengan user hanya bisa akses lokal tanpa direct internet access, untuk akses Zscaler solusi gimana? Apakah proxy, cascade? Oke, jadi kalau misalnya kan Zscaler ada di cloud ya. Jadi kalau emang hanya untuk akses lokal, itu sebenarnya lebih ke Zscaler private access. Kita bisa punya komponen private cloud yang namanya private cloud, di mana itu komponen dari cloud kita bisa taruh di lokal data center. Jadi nggak perlu pakai proxy chaining ya, mungkin ini maksudnya proxy cascade. Nggak perlu, kita bisa taruh komponen tersebut, taruh di data center user kalau emang nggak mau pakai proxy yang ada di cloud, mau pakai lokal. Kita punya dua versi. Untuk proxy kita bisa punya yang virtual atau yang hardware. Sedangkan untuk yang private access itu bisa berbentuk virtual. Kemudian agak terlambat, interaksi dengan O365, apakah mudah konfigurasi dan gimana kinerjanya? Betul, sangat mudah konfigurasinya, yaitu hanya dengan mengkonfigurasi Zscaler, itu ada one click konfigurasi ya. Untuk O365 itu otomatis. Kalau dulu misalnya pakai O365 kita masih bikin whitelist sendiri ya, untuk SSL inspection, untuk firewall bypass. Kan biasanya Microsoft kasih XML file, ini hostname sama IP address yang mesti di bypass di firewall sama SSL inspection.
Sedangkan untuk pakai Zscaler kita semua cuman ada one click, kita nggak perlu kita one click, user tinggal klik one click integrasinya, itu otomatis. Otomatis semua whitelist, semua SSL bypass yang Microsoft kasih sudah di-enable di belakang tanpa perlu melakukan konfigurasi manual. Dan itu salah satu advantage-nya. Jadi kinerjanya seperti saya bilang tadi, kalau sudah di-enable, biasanya beberapa user merasa lebih cepat mengakses O365 lewat Zscaler dibanding kalau misalnya mesti pakai aplikasi yang ada di data center. Kemudian lisensi Zscaler. Oke, mungkin ini lebih ke komersialnya ya. Lisensi Zscaler itu kita lebih ke berdasarkan, kalau dulu orang beli hardware biasanya lebih ke ini ya, throughput, concurrent connection dan segala macam. Untuk Zscaler karena ini SaaS, jadi mirip-mirip kayak 0305, O365, jadi kita berdasarkan number of user. Jadi kalau misalnya di kantor ada 1000 user, ya kita beli lisensi untuk 1000 user, dan berdasarkan fitur mana yang mau di turn on atau di enable. Jadi kalau misalnya mau beli Zscaler URL filtering untuk 1000 orang, ya udah, jadi kita tinggal bilang kasih license untuk 1000 orang untuk akses URL filtering dengan harga sekian. Jadi kalau misalnya nanti ke depan, oh saya mau jalanin sandbox-nya juga, nanti kita tinggal beli license untuk sandbox untuk 1000 user dan bakal turn on dengan harga sekian. Jadi semuanya nggak peduli mau throughput-nya berapa, mau concurrent user-nya apa, ada device-nya berapa. Jadi yang satu user ada pakai laptop atau pakai tablet, itu tetap di situ dihitung satu lisensi atau satu license, harganya tetap sama. Jadi berdasarkan number of user dan berdasarkan fitur apa yang mau di enable. Kemudian ada efektivitas dibanding VPN direct ke data center. Kan kalau ini ke Singapura. Dan apa juga fitur email ya. Oke. Kalau perbandingannya betul, kalau misalnya kita pakai akses VPN yang ada di data center dan untuk akses aplikasi yang ada di data center, maka kalau kita ke Singapura dulu baru balik, of course akan lebih lambat ya. Tapi untuk itu makanya Zscaler juga punya private cloud. Jadi kita tetap bisa menggantikan VPN yang ada di data center dengan menggunakan private cloud ZPA, di mana jadi aksesnya nanti tetap ke data center. Jadi user mau akses aplikasi yang ada di data center tetap ke data center, di mana nanti data center private cloud itu yang bakalan akses aplikasi yang ada di data center tersebut. Dengan seperti itu, user experience-nya bakalan sama, or bahkan bisa lebih cepat karena tetap data center dan kita ada optimisasi. Kemudian untuk koneksi ke O365, adakah fitur email security? Secara rekomendasi dari Microsoft, karena Microsoft sendiri kan O365 emailnya masih tetap pakai MAPI ya, pakai MAPI protokol, walaupun di wrap pakai HTTPS, itu jadi proprietary protokol, di mana Microsoft sendiri juga nggak rekomend kita untuk membongkar paketnya. Jadi untuk itu fitur email O365-nya emang secara Microsoft rekomendasi nggak di turn on karena bisa mungkin membreak aplikasinya tersebut. Jadi email feature security-nya itu Microsoft sendiri punya, jadi nggak mesti dari kita. Tapi kalau misalnya nih ada user yang nggak sengaja dapat email link ke phishing website atau link buat download file. Nah, jadi begitu mereka nggak sengaja nih klik ke phishing website-nya, karena itu bakal lewat Zscaler lagi dari user client, itu kita protect. Tapi yang kita nggak protect adalah email gateway. Itu tetap mesti menggunakan mungkin Microsoft Solutions atau mungkin email gateway solution yang lain. Kemudian ada pertanyaan, apa bedanya Forcepoint sama Zscaler? Bagus ya pertanyaan. Forcepoint adalah salah satu kompetitor Zscaler. Bedanya mungkin lebih ke istilahnya kayak tadi lah, kalau dilihat sebenarnya dibanding saya ngomong Zscaler lebih bagus, nanti kalau orang Forcepoint juga pasti Forcepoint bilang Forcepoint lebih bagus ya. Sebenarnya secara feature per feature
yang kita mau achieve itu sama, tapi secara performance, secara number of customer yang udah bilang Zscaler oke dan segala macam, itu kita seperti saya bilang tadi, kita bisa lihat Gartner ya. Gartner hanya taruh Zscaler sebagai market leader, yang lainnya itu masih other player. Jadi dari sisi Gartner kalau mau bisa download Gartner report-nya ya, bisa dibilang kelebihannya Zscaler apa, kekurangan Zscaler apa, kelebihannya Forcepoint apa, kekurangan Forcepoint apa, ada di situ. Dan itu third party independen ya. Jadi bukan orang Zscaler bilang Zscaler lebih bagus atau orang Forcepoint bilang Forcepoint lebih bagus. Kalau kita ngelihat ke Gartner kan mereka independen third party, mereka nggak ada bukan dari company tersebut, mereka bilang Zscaler itu yang paling bagus secara fitur dan secara implementasi. Jadi makanya kita yang market leader paling atas. Mungkin saya jawabnya seperti itu ya. Kalau mau tahu detailnya, sebenarnya tinggal ke websitenya Zscaler, cari kita ada competitive advantage untuk Forcepoint. Itu aja kayaknya pertanyaannya udah dijawab semua. Terima kasih. Mungkin saya balikin ke moderator lagi. Kalau ada additional request. Ya, oke, thank you Pak Yudi udah deliver materi presentasi, baik untuk itu Zscaler Internet Access dan juga Zscaler Private Access ya. Jadi mungkin Bapak Ibu mungkin tercerahkan yang mungkin selama ini mungkin masih tahunya adalah proxy yang konvensional, yang bentuknya appliance, yang harus ada di data center, dan juga mungkin kenapa kita perlu move proxy itu ke cloud, dan juga kenapa kita perlu replace VPN, mungkin sudah bisa tercerahkan. Nanti kalau misalnya mungkin butuh adanya, mungkin pengen tahu informasi yang lebih lanjut, feel free aja kontak ke MII seperti itu. Dan juga mungkin jangan lupa untuk mengisi feedback form yang ada di kolom chat seperti itu. Dan juga mungkin untuk mengingatkan juga bahwa Zscaler ini ada di kuadran leader untuk Magic Quadrant Gartner. Mungkin kalau Bapak Ibu biasanya kan, oh kalau kita mau beli harus ada di leader nih Pak, seperti itu. Nah mungkin Zscaler ini adalah satu-satunya yang ada di kuadran leader untuk di tahun 2020 seperti itu. Dan juga mungkin sudah 9 tahun berturut-turut ya Pak Yudi ya, kalau saya tidak Iya, salah. sudah 9 tahun berturut-turut di Quadrant Leader. Biasanya ada temennya, yang tahun terakhir udah nggak ada temennya lagi. Oke, mungkin itu aja sih kalau dari saya. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah join. Feel free untuk kontak kita kalau misalnya mungkin ingin tahu nih lebih lanjut mengenai Zscaler. Seperti itu. Terima kasih. Terima kasih, bye-bye.